Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's nice to see you today through this recorded presentation. Terima kasih teman-teman sudah membuka link perkuliahan ini. Yes, we couldn't come to the class through the Zoom meeting, but I hope that through this recorded presentation, we can actually learn something. We can actually get what we're going to learn and what we're going to understand today. Okay, before we start the class, so let's say basmalah together. Mari mengucapkan basmalah bersama-sama teman-teman, so that what we have today will be something beneficial for all of us. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we're going to just continue what we have so far. Yes, so last week you learned about identifying abstracts between the abstracts that I chose to you, and also the abstracts that that you actually choose yourself ya. Teman-teman minggu lalu sudah belajar tentang cara mengidentifikasi elemen-elemen dari sebuah abstrak ya dalam sebuah abstrak journal artikel. Entah itu yang aku pilihin dan juga yang teman-teman pilih sendiri. Now we're going to continue our discussion on another element of a journal article. Kita akan lanjut ya, masuk ke dalam elemen dari journal article yang selanjutnya, which is an introduction. Well, what is actually an introduction? Nah, kalau dilihat dari runtutannya, pasti introduction itu adalah elemen yang setelah abstract, the thing that you have learned last week. Nah, tapi what is actually an introduction? So, we're going to find out right now. Kita akan lihat bersama-sama teman-teman, apa itu introduction, apa itu what is introduction, and also what is actually the elements of the introduction. Kita lihat ya. Okay, what is actually an introduction? Well, actually an introduction of a journal article actually provides or gives you the background information, which is important to understand. In this case, this is talking about the why. The reasons why the study was conducted. Jadi di dalam introduction, di dalam sebuah journal artikel itu meliputi background information atau latar belakang ya, yang penting untuk dipahami kaitannya tentang alasan mengapa penelitian ini itu penting untuk dilakukan atau sangat layak lah untuk dilakukan. So actually, it's actually more or less about this one. Jadi introduction itu kurang lebih seperti itu. But what about the actual elements of an introduction? Lalu setelah itu apa sebenarnya elemen-elemen dari sebuah introduction itu sendiri? Elemennya ada apa aja sih? Nah, dalam introduction itu kita bisa break down the elements into 4. Ada 4 elemen yang bisa kita pecah gitu ya. Ada introduction itu bisa kita pecah menjadi 4 elemen. The first one is this one, background information and context. Apa yang dimaksud di sini adalah this is actually the initial part of the introduction ya. Jadi selalu muncul di awal-awal paragraf di sebuah introduction. Dia selalu di paragraf-paragraf awal, and it prepares the readers for more detailed and specific information that is given later. Maksudnya di sini adalah background information ini adalah sesuatu yang luas gitu ya, sesuatu yang umum terkait dengan isu atau topik yang diangkat di dalam penelitian itu. Kenapa? Why do the researchers give some background information? Karena kita asumsikan bahwa tidak semua orang itu langsung paham apa yang ingin kita bicarakan atau apa yang si penulis itu bicarakan. Nah, therefore, giving background information dengan memberikan latar belakang yang informasi yang secara umum atau secara
dimengerti oleh banyak orang, itu akan membuat pembaca lebih tertarik. Itu yang pertama. Yang kedua, of course, as readers, people will find some relevance and people can relate. Membaca bisa relate ya terkait tentang apa yang dia baca gitu. Oh, jadi misalnya di awal apa namanya paragraf itu mau ngomongin soal sebenarnya dalam jurnal artikel itu mau membicarakan tentang apa itu manfaat dari tempe gitu ya sebagai makanan fermentasi. Nah, di awal-awal paragraf si penulis itu akan memberikan latar belakang terkait makanan fermentasi itu apa, lalu jenis-jenisnya apa dan bagaimana ia dibentuk dan akhirnya nanti masuk ke dalam jenis-jenisnya. Lalu mengerucut ke dalam judul yang spesifik which is the tempe itself. Jadi background information itu actually prepares the readers for detail and specific information supaya nggak jumping langsung ke topik yang spesifik. Jadi diajak untuk jalan pelan-pelan untuk memahami topik yang dia ingin angkat. Oke, lalu elemen yang kedua, the second element of an introduction is actually, of course, the specific topic of the research and its importance. Ya, jadi tadi sudah biasanya sudah menjelaskan sesuatu yang luas, sesuatu yang broad, sesuatu yang general, lalu masuk ke dalam sesuatu yang spesifik ya. Ya, specific topic of the research. Jadi topik yang ingin kamu angkat spesifiknya apa? Tadi contohnya adalah tempe. Jadi and then you try to focus on explaining and talking about tempe after you actually explain about fermentation food. Oke, jadi di dalam elemen yang kedua ini, in this second element, the author may bring in some statistics to show the importance of the topic and the seriousness of the problem. Nah, jadi karena sudah menjelaskan ya topik spesifiknya yang akan dibahas sepanjang penelitian ini itu apa. Nah, penulis nantinya bisa memberikan semacam statistik gitu ya. To show the importance of the topic, mungkin misalnya dengan menggunakan hasil dari penelitian orang lain yang berbentuk statistik atau data penelitian yang lain. Nah, itu bisa dikutip supaya penelitian kita ini tidak terkesan subjektif gitu ya. So we actually kita rely on some of the previous studies ya, isu-isu yang atau penelitian yang sudah diangkat sebelumnya. Dengan mengutip seperti itu, it will make that the sense that such topic is worth to analyze ya. Kok ada beberapa orang pun atau banyak orang yang curious about that topic, therefore it's actually important to know about that. Itu berarti penting ya kalau topiknya sampai diangkat gitu. Okay. And then in the second element, the author also states the main concern in your research area. And it also discuss what the previous researchers or experts have already found related in to your research area. Jadi ini ya background of the study berkaitan tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, supaya penelitian kita itu punya dasar dari apa yang sudah dilakukan orang lain. So it seems that the research is possible and makes sense. And the third one, bagian yang ketiga dari sebuah introduction is actually a research gap. Ya, sebelumnya di sini teman-teman bisa bisa mencermati
bahwa dalam sebuah introduction ada previous researchers, ada penelitian-penelitian terdahulu gitu ya, yang atau ucapan-ucapan atau teori dari ahli yang sudah dipakai sekian lama. Nah, itu kan selalu dimention, selalu disebutkan di dalam introduction itu. Nah, kaitannya dengan research gap ini. Research gap is actually what is it? Uniqueness of your what is it? Of your research ya. Dia ngomongin soal apa yang unik. Riset kamu ini unik dalam hal apa dibandingkan penelitian yang kamu sebutkan di bagian elemen yang kedua. Jadi research gap ini kamu atau si penulis harus bisa memberikan apa bedanya sih penelitian yang kamu tulis atau yang dia tulis itu dibandingkan penelitian yang dia kutip. Semakin unik, semakin baik gitu ya. Tapi ya tetap saja tidak hanya unik, tapi also research has to be very logical. Harus memiliki apa ya, pikiran yang logis gitu. Kalau nggak logis, nah itu berarti penelitiannya walaupun unik, ya itu berarti tidak berguna. And research gap dalam jurnal bahasa Inggris itu ada semacam penandanya gitu ya. Ada kalimat-kalimat penanda yang bisa teman-teman cari di dalam sebuah journal article dalam introduction-nya. If you find some sentences which begin with these ones, kalau kalimat-kalimatnya diawali atau ada unsur seperti ininya, however, there has been little research on bla 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 sampai ini, it's important to address. Nah, itu adalah penanda dari keberadaan si research gap. Jadi tanpa teman-teman without like reading everything religiously, so you can actually notice which one is the research gap through these phrases ya. Ini it's usually showing some phrases like this, tapi nggak selamanya ya, tapi ini biasanya seperti ini. And then research gap is also you can also find research gap in what is it, in phrases that begin with these expressions. We therefore analyze sampai in this paper we report. Nah, di sini mungkin nanti teman-teman bisa cari ya di penelitian yang kamu dapatkan. And the fourth one atau yang terakhir, elemen terakhir yang terpenting yang masuk ke dalam introduction is actually the objective of the research ya, tujuan dari penelitian or the goals of the research. And also it's usually what is it? It's usually supplemented with research question. Jadi tujuan dari penelitian ini biasanya nanti akan diikuti oleh rumusan masalah. So, research questions. Oke, so di sini ada penjelasannya teman-teman. Research objectives actually describe what the research is trying to achieve, apa yang ingin digapai, dan bagaimana si penulis ini menggapai tujuan dari penelitian tersebut. Lalu selanjutnya teman-teman di sini juga bisa mendapatkan objective of the research by seeing through the language that the researcher chose. Jadi teman-teman sebenarnya juga bisa memilih ya, bukan memilih, bisa menentukan which one is actually the objectives of the research through some phrases or through some expressions like this. Jadi nomor 1 sampai 5 ini kira-kira adalah contoh dari kata-kata yang biasanya menunjukkan objective of the research. Nah, di sini ada kalimat this study aims, ya, bertujuan tuh untuk, nah ini
kata kerjanya ada find out, ada seek di sini, ada aims, investigate, ada clarify, ada assess, ya. Dan mungkin kita bisa tampilkan beberapa yang lain ya. This one, so objective of the research verb. Ya, di sini kita bisa lihat teman-teman, so there are actually plenty of expressions that you can use to write the objective of the research in an introduction. Nah, di sini. Ya, starting from identify, yang paling basic itu adalah identifying. Lalu sampai yang paling tertinggi adalah appraising. Identify itu hanya mengidentifikasi, recognize, ya. Nah, terus sampai evaluation. Jadi di sini ada degree-nya dalam penulisan karya ilmiah itu bisa mengikuti kata kerja seperti ini. Jadi tujuan penelitian itu tadi bisa kita lihat ya di sini, to find out, berarti dia find out itu masuknya masih ke finding knowledge, mencari semacam informasi gitu ya. Lalu yang kedua, seeks to examine. Examine di sini masuk di mana? Examine, where is examine? I think examine is somewhere here. So it's actually analyze. So aiming to do some analysis, membuat semacam analisis gitu ya terkait soal objek yang dia angkat. Kalau seeks to examine, ya. Terus to investigate. To investigate itu masuknya di mana? Somewhere here. Well, this one. So this is also analysis kalau investigate. Clarify the demographic, ya. Nanti silahkan dilihat sendiri juga. So there are actually some verbs, kata kerja yang teman-teman bisa gunakan untuk find out that these are actually the objectives of the research, atau tujuan dari penelitian dan juga research questions. Research question itu biasanya pakai tanda tanya gitu ya. What is the use of bla bla bla, and why do people bla bla bla. Jadi ada rumusan masalah. Pasti teman-teman juga sudah familiar dengan yang namanya rumusan masalah ya. So it's actually more or less the same. Kurang lebih sama seperti itu. Ya, jadi seperti itu teman-teman isi dari the contents of an introduction of of a journal article ya. Ada 4. The first one is background information and context. The second one is specific topic of the research and its importance. Third one is research gap, and the fourth is, or the last is, objectives of the research. Jadi keempatnya itu adalah bagian-bagian yang esensial atau yang penting. Tapi kalau kita bisa padatkan lagi gitu ya, bisa kita padatkan lagi, kita bisa bilang bahwa dalam sebuah introduction itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah background, atau berkaitan dengan mengapa atau kenapa sih si penulis ini mengambil penelitian atau mengambil judul ini. Lalu yang kedua adalah aim. Aim itu adalah tujuan dari penelitian. Lalu yang ketiga adalah apa research gap-nya. Apa perbedaan penelitian dia dengan penelitian yang sudah ada. Nah, itu sangat penting ya. Terlebih terlebih dia kan seorang researcher. Otomatis seorang researcher yang baik adalah seseorang yang bisa discover atau mencari tahu sesuatu yang baru yang belum banyak diambil orang atau belum pernah mungkin sama sekali dibahas oleh orang. But I personally do not really believe, tapi aku sendiri nggak percaya dengan konsep yang namanya tidak pernah ada penelitian yang semacam ini di dunia ini. Because I think there's nothing new under the sun. Jadi nggak ada yang baru ya di bawah matahari ini. Di dunia ini tuh nggak ada yang baru. So mungkin
mungkin bukan paling baru ya di dalam topik tersebut atau apa, tapi mungkin penelitian yang lain itu mirip atau sangat mirip dengan apa yang dia angkat. Jadi kalau bilang penelitian ini tidak pernah dilakukan sebelumnya, I think it's going to be misleading ya, karena tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Unless you actually lived in the first or the second century ya, abad ke-1 atau 2 gitu. Jadi mungkin penelitiannya juga belum banyak. So it's okay to say that your your research is actually novel, sesuatu yang baru. Nah, itu boleh. Tapi kalau sudah abad ke-21 and perkembangan penelitian itu juga sangat pesat ya. So therefore I think we cannot say that our research is something unique because there is no one that actually takes this topic yet. Oke, jadi ada 3 ya tadi. Yang pertama background, yang kedua adalah aim, yang ketiga adalah research gap. Itu adalah 3 hal esensial dari sebuah introduction. Nah, dari situ juga teman-teman nanti bisa menilai apakah sebuah jurnal artikel itu kualitasnya baik atau tidak. Nah, terutama bisa melihat dari research gap-nya. Kalau research gap-nya misalnya tidak menemukan uniqueness atau tidak menemukan sesuatu yang lain yang berkontribusi untuk topik ini atau teori ini, so I think the quality of your of your work or the journal that you chose is low. Jadi kualitasnya kurang bagus gitu ya. Kalau memang research gap-nya nggak ketemu, kita nggak menemukan niche, kita nggak menemukan sesuatu yang berguna, yang baru gitu ya, daripada orang lain kebanyakan ambil. Oke, gitu teman-teman. Sekarang kita akan latihan ya untuk melihat 3 elemen tersebut, background, terus aim, and also the research gap of the journal articles introduction. Oke, sekarang teman-teman, probably I would like to find out a journal article from Google Scholar. Bentar, apa ya judulnya ya? Probably COVID-19 ya. Post COVID-19. Yeah. So the title is Addressing the Impact of COVID-19 Post-Pandemic on Farming and Agricultural Needs. Jadi dampak dari COVID-19 pasca COVID-19 pada aspek farming, pertanian, dan juga peternakan gitu ya. Ya. Kita lihat teman-teman di sini, we have the introduction here. Mungkin kalau kita bisa mencari elemen dari sebuah introduction dari jurnal artikel, kita mungkin bisa menggunakan pertanyaan guiding questions like this. Wait a minute. Jadi ada 3 pertanyaan yang pertanyaan ini ya, panduan gitu yang bisa kita gunakan untuk mencari elemen dari sebuah journal articles introduction. Yes, there are actually some of them. Ada 3 ini ya, teman-teman. Yes.
Mungkin bisa kita split screen aja supaya bisa sambil melihat. Oke, jadi in analyzing introduction, you can actually rely on these 3 questions. Teman-teman bisa berpegangan kepada 3 pertanyaan ini. Yang pertama, why did the researcher conduct the study? Lalu, what's the background of the study? Itu kaitannya mencari tentang background. Lalu yang kedua adalah what's the aim of the study? Related to the objective atau the aim. Lalu yang ketiga adalah how is the research different from others? Bagaimana penelitian itu berbeda dengan penelitian yang lain. Penelitian yang kamu tulis atau penelitian yang kamu baca ini berbeda dengan yang sudah ada. Oke, mungkin kita lihat ya. Elemen pertanyaan yang pertama, why did the researcher conduct the study? Kita lihat tadi kalau kita relate dengan apa yang kita punya di sini, teman-teman. Di presentasi yang ada di dalam lensa, background information itu selalu ada di initial part of the introduction. Jadi paragraf-paragraf awal dari sebuah introduction ya. Jadi kita mungkin bisa langsung fokus ke paragraf 1, right? Karena hanya ada 2 paragraf, so the background must be between this this paragraph, antara paragraf ini. Dan dia muncul biasanya di kalimat 1, 2, dan 3. Oke, kita baca. The world has changed only in a few months, which has led unexpected consequences. The outbreak of novel coronavirus disease, comprehensively named as COVID-19, which was first developed in China, caused by novel coronavirus SARS-CoV-2, has left no sectors untouched. Ya, jadi ini dampak dari COVID yang dia dari virus baru yang baru ditemukan dan dia berdampak kepada banyak atau semua sektor gitu ya. With death of thousands and dramatic impacts across the global economy, it has compelled governments around the world to prepare contingency plans and package along the contemplation about future. Ya, ini membuat negara-negara harus berpikir banyak gitu ya tentang bagaimana keberlanjutan kehidupan di negara mereka gitu ya. Consequently, this has brought the world to a standstill. Ya, alhasil karena kondisi seperti ini membuat dunia menjadi semacam tidak bergerak gitu ya, tidak develop, tidak berkembang. The shutdown of industries, factories, and all other business has led our planet to recover itself. Terus dijelaskan sampai sini, residents in Venice, Italy, in shock by seeing the fishes playing hide and seek in the water. Of the canals, the sky has got a clearer view and its actual color. Okay. Selain itu, the agricultural sector is facing significant hurdles. Jadi sektor agrikultur itu mengalami tantangan yang besar gitu ya, tantangan yang berat karena COVID-19 pandemic and also lockdown as it forces countries to restrict their border entries. Jadi karena itu jadi perbatasan ditutup gitu ya. Karena perbatasan ditutup mungkin efeknya adalah it doesn't, what is it? It's not easy to distribute the results or the results of the agricultural sector. So when we try to write, kalau kita bisa menyimpulkan backgroundnya adalah the COVID-19 happened and affected all sectors in life, including
agricultural sectors in the way that some hurdles, jadi banyak tantangan ya terjadi, some hurdles, disturb the, disturb the development of it. Nah, kita bisa simpulkan bahwa background-nya adalah seperti ini ya. Teman-teman mungkin nanti bisa baca lagi melalui introduction ini. Lalu elemen yang kedua adalah what's the aim of the study. Nah, tadi kalau di sini teman-teman, aim of the study is actually symbolizes atau digambarkan atau represented through this kind of words, kata-kata seperti ini. This study aims to find out, aims to investigate and clarify, dan juga assess ya. Nah, kira-kira kalau dari sini kita lihat teman-teman, ya, di sini ya, ini adalah bagian yang menunjukkan objective of the study. The objective of this review is to assess, untuk menilai every possible immediate challenge due to COVID-19 bla 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 bla. Jadi ini tujuan dari penelitiannya. Lalu apa sih sebenarnya yang bikin berbeda dengan penelitian yang sudah ada? Nah, di sini biasanya sebuah research gap itu ada di somewhere here. Ketika teman-teman menemukan banyak banyak tulisan yang dikutip, lalu teman-teman sudah menemukan aim of the study, nah itu biasanya somewhere in the middle. Biasanya ada di tengah-tengahnya. Kita lihat teman-teman. Nah, actually the previous works that cited here, yang dikutip di sini itu menjelaskan tentang kondisi dari ini ya, pandemi, kaitannya tentang sektor agrikultur atau sektor pertanian gitu. Nah, di sini tidak ada yang menjelaskan apa ya? Tidak ada, mereka hanya mentioning about the the problems, right? Even the smallest planting, harvest crops, blah blah blah, everything waits, but vegetables won't wait. Yeah, on one side, the world is coping with zero hunger efforts. There's another real problem. Jadi mereka hanya mentioning about the problems, hanya menyebutkan problem-problem yang terjadi, tapi tidak ada solusi ya, tidak ada possible challenge atau tidak ada menjelaskan apa namanya tantangan yang mungkin akan terjadi. Mereka hanya berfokus pada masalah yang terjadi, right? So the research, you can say that the research is different from others because the research wants to focus on finding some possible immediate challenge. Yeah. And ini ada dua ya. And also suggests
mitigation measures. The other research only show the problems that arose during the pandemic. Jadi penelitian sebelumnya hanya berfokus pada memperlihatkan masalah-masalah apa aja yang muncul kaitannya dengan masalah agricultural sektor ya, tapi tidak menjelaskan tentang apa yang baiknya atau challenge yang immediate yang bisa ditemui atau dijumpai di masa mendatang, which is the post-COVID era misalnya. Dan juga tidak suggest atau tidak menyarankan, tidak memberi saran about mitigation measures, tidak memberi saran tentang ukuran mitigasinya tuh lebih baik seperti apa untuk menanggulanginya. Jadi penelitian ini itu berbeda dari yang sudah dimention di sini karena it also provides like proposed solution, and also it also show about the immediate challenge. Mungkin ada semacam tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh pelaku industri pertanian gitu teman-teman. Oke, jadi ada 3 ya. There are 3 questions that you can actually pay attention into. Bisa diperhatikan 3 pertanyaan ini untuk mencari apa isi dari sebuah introduction ya. Hanya fokus ke dalam 3 pertanyaan ini. Oke, jadi begitu teman-teman tentang bagaimana mencari elemen-elemen dari sebuah introduction ya. Ada 3. Nah, karena kita sudah belajar bersama teman-teman untuk mencari elemen dari sebuah introduction, now it's time for you to find the elements of introduction by yourself. Seperti minggu lalu, teman-teman nanti akan aku kasih link untuk akses, atau untuk bukan link ya, sepertinya aku akan kasih file nanti di kelas untuk dianalisa. Yang dianalisa apa? Of course, it's the introduction section ya. Teman-teman tinggal klik saja yang ada di sini, identifying introduction section ya. Nah, kalau diklik munculnya akan seperti ini. Nah, nanti di dalam pertanyaannya akan ada 3 pertanyaan teman-teman. Yang kaitannya adalah yang pertama tentang ini. Why did the researcher conduct the study? Atau kita bisa bilang seperti ini ya. What's the background of the study? Kaitannya soal latar belakang penelitian ya. Lalu untuk yang kedua, teman-teman, wait a minute. Untuk yang kedua, teman-teman, so you will have to find the aim of the study, or it's talking about the objective. Yeah. Objective of the study. Lalu yang ketiga, teman-teman, so you will find the research gap. How is the research different from the others? How is the research different from the others? So it's talking about the research gap. Okay. Nah, kalau di preview nanti akan seperti ini, teman-teman.
Jadi untuk mengerjakan ini, you have 1 hour 40 minutes, dihitung ketika teman-teman klik start attempt, ya. Jadi saranku untuk teman-teman mengerjakan supaya nggak buru-buru, supaya nggak kelewatan waktunya, nanti silahkan ketika mendapatkan filenya langsung saja dianalisa dengan file terpisah, lalu misalnya di Microsoft Word. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa analisa dari situ dan juga nanti tinggal dikerjakan di situ dan copy paste di lensa supaya nggak kelamaan membuka lensa dan bolak-balik ke file. Seperti itu. Kita lihat ya pertanyaannya seperti apa. Ya. Yang pertama pertanyaannya seperti latihan yang kita bareng-bareng tadi. Why did the researcher conduct the study? Atau bisa dibilang what's the background of the study? Itu yang pertama. Nanti tinggal ditulis aja di sini atau tadi di copy paste dari Google, dari Microsoft Word ya. Terus yang kedua, what's the aim of the study? Kaitannya tentang objektif atau tujuan dari penelitian. Lalu yang ketiga adalah how is the research different from the others? Menjelaskan tentang research gap. Apa uniknya atau bedanya penelitian ini dari yang sudah ada atau yang sudah dia sebutkan sebelumnya. Begitu teman-teman. Jadi ini tugasnya dikerjakan sendiri-sendiri. So this is an individual assignment. So you have to submit it through your own lensa. Ya, setelah itu nanti diklik finish attempt dan teman-teman sudah selesai mengerjakan. Itu untuk latihan mandiri ya. Lalu untuk latihan yang kedua seperti minggu lalu, karena minggu lalu juga ada latihan mandiri dan latihan kelompok, of course. This week you also have another work discussion, group work discussion tentang introduction yang ada di dalam jurnal artikel yang kamu pilih, gitu ya. Jadi nanti silahkan klik di sini. So you have to identify introduction of the chosen articles. Waktunya dalam lensa juga sama, 1 jam 40 menit. Jadi silahkan didiskusikan secara benar-benar dengan teman sekelompoknya. Dikerjakan, lalu nanti silahkan mengumpulkan melalui lensa sendiri-sendiri ya, sesuai dengan jurnal artikel yang kamu pilih. Itu dalam sebuah kelompoknya. Diskusinya boleh bareng, tapi nanti submitnya tetap sendiri-sendiri. Well, I've actually got some issues from some students that they actually want to change their chosen article. Mereka pengen ganti jurnal artikel yang dianalisa gitu ya. Well, in my opinion, as long as you can actually change everything, karena dari awal abstrak sampai nanti conclusion dan juga sampai nanti dibuat infografik, jurnalnya harus sama. Jadi nanti ketika aku ngecek tiap elemennya, jurnal yang diberikan harus sama ya. Jangan misalnya minggu pertama abstrak you want to use A. Miss ternyata yang aku kerjain ini kurang, ternyata aku pengen ganti jurnal B. Nah, waktu menganalisa jurnal B di introduction, jurnal A yang sudah dimasukkan ke dalam abstrak itu juga diganti isinya tentang jurnal B. Jadi disesuaikan ya, isi dari tugas yang di-upload di lensa itu juga disesuaikan dengan apa yang kamu akan angkat di dalam worksheet infografik kamu. Pertanyaannya masih sama, teman-teman. Identify the introduction section of chosen article. Nanti tinggal ditulis aja background of the study-nya apa, lalu setelah itu aim-nya apa, lalu yang terakhir adalah research gap-nya apa. Oke, gitu ya. Tinggal ditulis saja, silahkan disimpulkan sesuai dengan apa yang kamu temukan di dalam jurnal artikel yang kamu baca. Lalu yang kedua adalah you have to give me the 10 vocabularies from the introduction that you are reading.
Jadi silahkan list 10 vocab dan artinya dalam bahasa Indonesia di dalam sini, di dalam introduction yang kamu baca. Kenapa ini penting? Karena ini sangat bagus ya untuk menambah vocabulary bank teman-teman, karena terminologi yang kamu pelajari dalam jurnal tersebut itu tidak familiar atau tidak common digunakan sehari-hari. Jadi artinya akan berbeda. Maka dari itu technical terms seperti those words will be very useful, akan sangat berguna untuk teman-teman nanti membuat tesis, membuat skripsi, atau mengerjakan tugas dari dosen dan membaca sumber bacaan bahasa Inggris. Nanti tinggal sudah memahami beberapa kosakata yang kaitannya dengan jurusan teman-teman gitu. Jadi ada 2 item ya. Yang pertama adalah introduction section, dan juga yang kedua adalah vocabularies. Kalau sudah nanti tinggal ditulis finish attempt. Seperti minggu lalu teman-teman, just like what you have had last week, teman-teman. Minggu lalu untuk latihan mandiri, so you have to submit that today. Jadi sampai jam 00 malam ini ya. Jadi silahkan nanti dikerjakan untuk yang latihan mandiri sampai jam 00 malam ini. Dan juga for the chosen articles atau group work atau group discussion itu yang bisa didiskusi bersama itu, silahkan dikumpulkan. Aku akan memberi waktu sampai I think until ini ya, sampai minggu depan. So today is 12, so I think it will be until 19. Okay. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Untuk apa yang teman-teman wajib untuk pahami dan juga kerjakan. Oke, teman-teman, since I think there is nothing left to be said, if you have any questions, nanti kalau ada pertanyaan silahkan drop through WhatsApp or through email if it's quite long. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan saja melalui WA. Oke, teman-teman, I think that's all for today. I would like to say thank you so much for joining the class, and I hope that I can see you next week through live Zoom meeting, because today we cannot come to the class because of the time and also the time being, right? Okay, so before we end the class, let's say hamdalah together, teman-teman. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. So, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you next week.